Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 136 Tugas. Hukuman. Seluruh proses pembuatan pil berjalan lancar. Jiang Chen tersenyum santai sepanjang waktu, dan tidak ada yang bisa menemukan sedikit pun tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Dia telah menemukan titik keseimbangan dari kelima ramuan unsur ini dalam sekejap. Guo San sangat terkejut. Ia belum pernah melihat metode meramu pil yang begitu terampil. Pertanyaan tentang 5 elemen yang saling membatasi dan menghasilkan satu sama lain yang telah mengganggu banyak alkemis telah dipecahkan oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah dan santai. Ia telah sepenuhnya mengabaikan masalah pembatasan, dan hanya menggunakan karakteristik pembangkitan untuk menggabungkan kelima bahan menjadi satu. Dengan melakukan ini, tidak hanya efektivitas bahan-bahan ini akan sepenuhnya dimanfaatkan karena karakteristik pembangkitan, efektivitas pil yang sudah jadi juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Guo San gemetar. Dia terus menatap Jiang Chen tanpa bergerak sedikit pun. Dibandingkan dengan Jiang Chen, dia merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan tahun-tahun hidupnya. Pil sebenarnya dapat dibuat semudah ini. Kalau saja dia tidak ingin mengganggu Jiang Chen, Guo San pasti sudah bersorak dan bertepuk tangan melihat apa yang disaksikannya. Ledakan. Suara pop samar terdengar dari dalam lautan api. Jiang Chen berteriak keras, lalu sebuah pil yang dilapisi 5 warna berbeda melompat keluar dari api. Jiang Chen menarik kembali energi jiwa dan apinya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih pil itu. Pil 5 elemen telah berhasil dibuat. Guo San menatap pil di tangan Jiang Chen dengan sangat tidak percaya. Matanya tertarik pada pil 5 elemen. Hanya dalam waktu setengah jam, Jiang Chen benar-benar berhasil meramu pil 5 elemen. Pil ini berbentuk bola sempurna, bening, dan tidak mengandung kotoran. Kelima elemen telah menyatu, ini adalah pil 5 elemen yang 100% efektif. Guo San bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya jika ada yang mengatakan kepadanya bahwa ini baru saja terjadi. Pil 5 elemen, yang telah membuat banyak alkemis pusing, sebenarnya telah diramu oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah. Guo San bertanya dalam benaknya. Jika dia sendiri yang meramu pil 5 elemen, bahkan jika dia berhasil membuatnya, paling banyak, efektivitasnya akan mencapai 80–90%, dan dia tidak akan pernah bisa meramunya hingga 100%. Selain itu, dia membutuhkan setidaknya setengah hari untuk menyelesaikannya, tetapi Jiang Chen hanya membutuhkan waktu setengah jam, dan dia berhasil meramu pil 5 elemen dengan efektivitas 100%. Kakak, apa pendapatmu tentang pil 5 elemen ini? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, kamu. Guo San tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Kemudian, dia memeluk Jiang Chen dan mulai menangis, air matanya menetes di bahu Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Kakak, kamu datang ke sini dengan sengaja untuk memberikan pukulan telak ke wajahku. Guo San merasa tertekan. Di Provinsi Qi, ia tidak pernah diyakinkan oleh keterampilan alkemis lainnya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar sekalipun ia bermimpi bahwa suatu hari, ia akan sepenuhnya diyakinkan oleh seorang alkemis yang hanya berada di alam inti fana. Kakak, aku punya keterampilan yang dapat membantu pengembangan jiwa. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Sambil berkata demikian, Jiang Chen mulai menyalurkan keterampilan derivasi jiwa agung kepada Guo San melalui indera keilahiannya. Keterampilan derivasi jiwa agung merupakan fondasi terpenting bagi Jiang Chen. Dengan mengajarkan keterampilan ini kepada Guo San, ia memiliki beberapa motif di baliknya. Tidak diragukan lagi, Guo San adalah seseorang yang dapat menjadi sahabat sejatinya. Jiang Chen perlu membangun timnya sendiri untuk masa depan, dan seorang alkemis merupakan orang yang penting dalam tim manapun. Jiang Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk meramu pil, oleh karena itu, ia perlu membina beberapa alkemis yang dapat bekerja dengannya, dan Guo San adalah kandidat yang sempurna. Keterampilan derivasi jiwa agung dibagi menjadi 2 bagian, dan Jiang Chen telah memberikan bagian pertama kepada Guo San. Dia ingin melihat apakah Guo San akan mampu memahaminya. Keterampilan derivasi jiwa agung adalah keterampilan tingkat lanjut dan rumit, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasikan oleh siapapun. Jika Guo San dapat menguasai bagian pertama sendirian, dia akan mampu meramu pil tingkat surga dan menjadi seorang alkemis surgawi. Ekspresi Guo San langsung berubah menjadi tidak percaya. Kitab suci derivasi jiwa agung dalam indera ilahinya bagaikan aliran air yang menyegarkan. Kitab suci misterius itu langsung membuatnya tenggelam dalam pikiran yang dalam, dan dia benar-benar kehilangan dirinya dalam keterampilan itu. Guo San gemetar dan mengerutkan kening. Jelas, dia tidak bisa memahami kitab suci yang rumit dari keterampilan ini dalam sekejap. Kakak, keterampilan kultivasi jiwa ini disebut keterampilan derivasi jiwa agung. Aku telah memberikan bagian pertama kepadamu, dan setelah kamu menguasainya, aku akan mengajarkan bagian kedua kepadamu.
Jika kamu dapat menguasai keterampilan ini, kamu pasti akan menjadi salah satu alkemis terhebat di dunia, kata Jiang Chen. Akhirnya, Guosan menghentikan dirinya dari mempelajari kitab suci. Hanya dalam waktu 2 atau 3 menit, dahinya telah dipenuhi keringat. Tepat pada saat ini, cara dia memandang Jiang Chen telah berubah total. Terkejut, hormat, bersyukur, segala macam perasaan campur aduk. Dia bingung dengan siapa sebenarnya Jiang Chen, dan mengapa dia bisa memiliki keterampilan kultivasi jiwa yang begitu maju dan rumit. Saudaraku, hadiah ini terlalu berat bagiku. Guosan jarang sekali bersikap serius. Sebagai seorang alkemis, dia tahu betul betapa pentingnya keterampilan kultivasi jiwa bagi seorang alkemis. Keterampilan seperti derivasi jiwa agung adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap alkemis. Sejak keputusannya untuk memberinya keterampilan derivasi jiwa agung, Jiang Chen benar-benar telah memperlakukan Guosan seperti saudaranya sendiri. Hal ini benar-benar menyentuh hati Guosan. Lupakan saja bagian sentimental itu, aku tidak menyukainya. Karena sekarang aku sudah memiliki pil 5 elemen, aku harus kembali dan mulai berkultivasi. Sampai jumpa lagi di masa mendatang. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guosan, lalu ia menuntun Yan Chen Yu dan Big Yellow meninggalkan puncak gunung. Menatap punggung Jiang Chen, Guosan tampak bingung. Ia berpikir, saudaraku, orang macam apa kamu sebenarnya? Hari yang sama, sore hari. Jiang Chen telah meminta beberapa murid lingkaran luar untuk membangun rumah lain di halamannya. Setelah itu, ia memasuki kultivasi terpencil di malam hari. Pil 5 elemen tingkat bumi rendah akan memberikan Jiang Chen manfaat yang sangat besar pada levelnya saat ini. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, ia dapat menyerap semua energi yang terkandung di dalamnya. Jika level pil terlalu tinggi, ia tidak akan dapat menyerapnya sepenuhnya, dan itu akan sia-sia. Faktanya, dengan potensi Jiang Chen saat ini, dia bisa menerobos ke alam inti surgawi tanpa perlu khawatir tentang apapun. Jauh lebih mudah baginya untuk menerobos dibandingkan dengan yang lain. Ketika orang biasa ingin menerobos dari alam inti fana ke alam inti surgawi, mereka perlu menerobos celah yang sangat besar, dan mereka perlu mengendalikan energi alam. Namun, karena Jiang Chen memiliki pengalaman kultivasi seorang Saint, ia hanya perlu mengumpulkan energi, dan tidak ada hambatan apapun di sepanjang jalan. Selama ia mengumpulkan cukup energi, dan memiliki jumlah tanda naga yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci transformasi naga, ia akan dapat langsung menerobos. Keuntungan unik ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Namun, untuk memperkuat potensi dan fondasinya, Jiang Chen memutuskan untuk mengonsumsi pil 5 elemen terlebih dahulu sebelum menerobos ke alam inti surgawi. Dengan ini, ia tidak perlu khawatir fondasinya akan menjadi tidak stabil di kemudian hari. Pil 5 elemen adalah pil terbaik yang dapat membantu memperkuat fondasi inti seseorang. Pil tersebut mengandung 5 energi elemen berbeda yang dapat langsung diserap oleh 5 organ dalam dan memperkuat fondasi seseorang. Jiang Chen mengeluarkan pil itu dan langsung menelannya. Dengan beredarnya keterampilan transformasi naga, energi yang terkandung dalam pil 5 elemen mulai mengalir ke setiap bagian tubuhnya, jiwanya, dan semua organ dalamnya. SSSTT gelombang. Sensasi menyenangkan membuat Jiang Chen mulai gemetar. Perasaan itu seperti hujan yang mulai menetes setelah kemarau panjang. Sungguh perasaan yang luar biasa. Jiang Chen butuh waktu lama untuk menyerap pil 5 elemen. Proses penguatan fondasi merupakan proses yang lambat, dan Jiang Chen tidak akan terburu-buru. Oleh karena itu, ia membutuhkan waktu hampir 24 jam untuk menyerap pil tersebut sepenuhnya. Begitu Jiang Chen terbangun dari kultivasinya, ada bayangan naga merah darah yang melayang di sekitar tubuhnya. Begitu keterampilan transformasi naga menjadi lebih kuat, ki dan darahnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kental pada saat yang sama. Setelah menyerap pil 5 elemen, fondasinya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga membantu Jiang Chen membentuk 5 tanda naga lainnya. Bagaimanapun, ada sejumlah besar energi yang terkandung dalam pil tersebut. Pil tingkat bumi yang rendah hampir sama dengan jiwa iblis inti surgawi menengah. Saat ini, ada total 85 tanda naga di Laut Ki Jiang Chen, dan dia selangkah lebih dekat ke 100 tanda naga. Begitu dia berhasil membentuk 100 tanda naga, dia akan mampu menerobos ke alam inti surgawi. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan lebih dari 1 juta jin, sangat kuat. Dengarkan perintah ini, Jiang Chen. Tepat saat Jiang Chen selesai berkultivasi dan keluar dari kamarnya, sebuah suara berat terdengar dari langit. Suaranya begitu keras sehingga setiap murid di Sekte Hitam dapat mendengarnya. Dengarkan perintah ini suara kepala sekte. Apakah dia akan menugaskan Jiang Chen? Diam. Mari kita dengarkan apa maksudnya. Banyak murid yang terkejut ketika mendengar suara itu. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di dalam Sekte Hitam. Biasanya, pemberian tugas kepada murid dilakukan secara rahasia, tidak akan pernah dilakukan secara terbuka seperti ini.
Dengarkan ini, Jiang Chen. Kemarin kau membuat keributan besar di lingkaran luar, kau menyinggung seniormu, dan kau tidak menunjukkan rasa hormat kepada tetua sekte. Aku, sebagai kepala sekte, sekarang akan mengumumkan hukumanmu. Baru-baru ini, seekor Blood Devil terlihat di sekitar wilayah Yellowstone, dan dia telah membantai orang-orang tak berdosa. Aku perintahkan kau untuk membunuh Blood Devil ini sendirian. Kau harus segera pergi dan jangan menunda lagi. Suara Daoist Black terdengar keras dan jelas. Suaranya menggelegar di langit Black Mountain seperti gemuruh guntur. Suara itu menunjukkan kekuatan luar biasa dari seorang prajurit inti ilahi, dan membuat semua orang merasa hormat dan kagum. Setelah berkata demikian, suara Taoist hitam menghilang, tetapi sekte hitam mulai mendidih. Apa? Membunuh Blood Devil? Bukankah ini misi bunuh diri bagi Jiang Chen? Bukankah ketua sekte kemarin mengatakan bahwa insiden itu telah berakhir? Mengapa dia tiba-tiba ingin menghukum Jiang Chen? Sial, bukankah Blood Devil ini sudah musnah beberapa dekade lalu? Ingat kejadian dengan Blood Moon Saman. Dia membunuh banyak orang tak berdosa dan menimbulkan kekacauan di Provinsi Qi, dan pada akhirnya, semua kepala sekte dari 4 sekte besar menyerang bersama dan akhirnya membunuhnya. Aku tidak pernah menyangka akan ada Blood Devil lain setelah bertahun-tahun. Memang benar ada Blood Devil di daerah Yellowstone. Seseorang mengatakan kepadaku hari ini bahwa dia menyebut dirinya Lord Blood Moon, dan dia adalah orang yang sangat kuat. Selain itu, Blood Devil ini menjalani hidup mereka dengan meminum darah orang lain. Mereka kejam dan brutal, dan meminta Jiang Chen untuk membunuh Blood Devil ini saja tidak ada bedanya dengan memintanya untuk bunuh diri. Apakah kepala sekte akan mendorong Jiang Chen ke neraka? Mungkin karena Fan Zongtang dan cucunya Fan Kun tidak ingin mengampuni nyawa Jiang Chen, mereka menekan ketua sekte untuk menugaskan Jiang Chen dalam misi bunuh diri. Semua orang terkejut. Insiden mengenai Blood Devils yang membunuh ribuan nyawa beberapa dekade lalu telah membuat semua orang tahu iblis macam apa yang akan dihadapi Jiang Chen. Namun, mengirimnya sendirian untuk membunuh iblis ini tidak ada bedanya dengan misi bunuh diri.